Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara hari ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana ini merupakan tugas saya selama menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Karawang. Kemudian sebelum memulai acara hari ini, kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Sepakat ya Bapak Ibu? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpendapat dengan santun. Terus ada yang akan ditambahkan? Tidak, untuk kesepakatan forum kali ini. Misalkan, boleh makan tidak? Tidak. Di forum ini boleh tidak Bu? Makan dan minum. Kalau bisa enggak, tapi kalau misalkan untuk minum silakan ya, mungkin diperbolehkan. Terus selanjutnya adapun konsep utama modul budaya positif pada modul. Jadi Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sudah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 tahap, dan di 1.4 itu tentang modul budaya positif. Saya rasa modul ini sangat luar biasa sehingga penting untuk digibarkan, penting untuk disebarluaskan kepada Bapak Ibu semua. Adapun konsep utama pada modul budaya positif, yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, konsep yang pertama adalah tentang disiplin positif. Coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa yang terbersit dari pikiran Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Ada yang mau berpendapat? Bu Ani, coba Bu Ani. Menurut Bu Ani, disiplin positif itu apa? Datang tepat waktu. Kemudian ada yang mau nambahkan? Jadi kalau disiplin positif itu kayak kalau misalkan melakukan sesuatu itu tepat waktu, terus dibiasakan agar menjadi sesuatu yang selalu terus menerus kebiasaan lah. Terima kasih Bu Ayu dengan Bu Ani. Disiplin ini kalau tidak dibersamai dengan kata positif, pastinya bukan bermakna negatif. Hanya saja biasanya disiplin ini bermakna paksaan ya. Disiplin secara dipaksa karena adanya aturan. Tetapi dengan adanya disiplin positif, ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Ibu, seperti datang tepat waktu, kebersihan, keselamatan, tanggung jawab. Tapi saya rasa semua nilai-nilai kebajikan ini tertuang di dalam profil pelajar Pancasila ya. Kemudian next. Nah, dalam disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang diharapkan dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Terus
Nah, disiplin positif ini sendiri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi dengan disiplin positif ini diharapkan anak itu melakukan sesuatu bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena takut dihukum, tapi keluar dari diri sendiri, ya, bahwa dia percaya kalau misalkan saya datang tepat waktu, itu akan menghargai saya sebagai diri saya sendiri. Kemudian next. Nah, hanya sebagai pengingat, tadi kan kita sudah menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini tertuang dalam 6 karakter dalam profil belajar Pancasila. Jadi menurut saya saling membantu, ya, masuknya ke bergotong royong, betul tidak Bapak Ibu? Terus tanggung jawab, masuknya ke mandiri, ya. Bertoleransi, masuknya ke kebinekaan global, bisa juga ke berakhlak mulia. Jadi menurut saya semua nilai-nilai kebijakan universal itu masuk ke dalam 6 karakter dalam profil belajar Pancasila. Makanya di sekolah kita itu ditekankan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tahap kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Coba saya mau tanya Bapak Ibu datang tiap hari pagi-pagi ke sekolah, apa yang menjadi motivasi atau dorongannya? Coba Bapak ajak. Kenapa Bapak ajak datang pagi-pagi ke sekolah? Karena kita sebuah tuntutan dan tanggung jawab dari dalam diri kita untuk mendidik anak. Karena sudah menjadi profesi dan kinerja untuk kita ke depannya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Bapak Ajat. Betul sekali ya Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku manusia ternyata. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan Bapak Ibu datang pagi-pagi, sia dicarikan ke Pak Bambang, takut dimarahin, takut diomongin, berarti itu Bapak Ibu punya motivasinya menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan saya datang pagi-pagi supaya dipuji sama Bapak Kepala Sekolah, wih, Bu Ani datangnya pagi-pagi gitu. Berarti itu masuknya Ibu punya motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Ajat adalah karena memang panggilan dalam hati, itu berarti masuknya ke poin ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kalau kita datang pagi-pagi memang karena ingin menjadi tauladan buat anak kita di sekolah, masuknya ke poin ketiga. Itu udah masuk, berarti udah menumbuhkan unsur intrinsik di dalam diri. Jadi pengen jadi teladan buat anak, gimana caranya? Caranya dengan mencontohkan. Kalau misalkan poin 1 dan poin 2 untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapat penghargaan, berarti itu adalah masih dari motivasi dari luar, bukan dari dalam diri, mengharapkan imbalan, mengharapkan atau menghindari ketidaknyamanan dari orang lain. Nah, diharapkan dengan belajar disiplin positif ini, anak-anak bisa masuk ke poin ketiga untuk menumbuhkan unsur intrinsik atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri mereka. Terus lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan unsur intrinsik itu dalam lingkup kelas, kita diharapkan bisa membuat keyakinan kelas. Saya pikir setiap kelas sudah menyusun kesepakatan kelasnya ya. Tapi mungkin di sini kita menyamakan persepsi. Keyakinan kelas itu seperti apa? Tahap-tahapnya itu apa gitu ya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini adalah guru berperan dalam
mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, dalam menyusun keyakinan kelas ini kita harus berkolaborasi dengan anak. Jadi misalkan Bapak Ibu dapat di Google gitu ya. Nah itu harus ikuti dulu tahap-tahapnya, jangan langsung di print, karena setiap kelas itu membutuhkan atau memiliki keyakinan kelas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah yang kedua adalah keyakinan kelas ini berupa kebijakan universal yang mudah diingat dan dipahami dan pastinya harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Next. Nah, dari tadi udah ngomongin kebajikan universal ya. Kalau tadi secara luas yang tertuang dalam 6 dimensi Pancasila ya. P3, profil pelajar Pancasila. Nah ini merupakan contoh nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tanggung jawab. 3, disiplin, toleransi, kerjasama, kebersihan, dan toleransi. Itu tertulis 2 kali ya. Terus, nah Bapak Ibu, ternyata ada langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya, atau yang pertama Ibu bagikan sticky note sama siswa. Terus tulis biasanya peraturan yang mereka tahu itu apa ya. Mungkin bisa mulai dari kelas 2 ya, karena kelas 1 mungkin kalau bisa silahkan, kalau tidak bisa mungkin di lain waktu gitu ya. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya atau peraturan kelas yang mereka tahu. Setelah itu dibahas keyakinan yang telah mereka tulis, kemudian untuk dikelompokkan yang sama dengan yang sama. Silahkan dikelompokkan. Kemudian biasanya kan anak nulisnya gini ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berantem. Nah kalimat negatif itu harus dirubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, betul. Kalau misalkan tidak boleh berantem berarti jadi apa Bu Danti? Sayangi temanmu. Sayangi temanmu atau hidup rukun. Nah itu harus diganti ya. Karena katanya nih ya, bumi itu menyerap katanya ya. Jadi kalau misalkan tidak membuang sampah sembarangan, tidaknya itu hilang ya. Jadi yang diserap itu membuang sampah sembarangan. Makanya kita harus belajar untuk berbicara secara positif. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Atau tidak boleh berantem, harus kita ganti dengan sayangilah teman ya. Misalkan ada juga gini, nggak boleh lari, malah lari karena instruksinya salah. Harusnya bicaranya jalan dengan hati-hati, maka anak akan langsung menyerap, oh jalan dengan hati-hati. Kalau kita ngomongnya tidak boleh berjalan, dia nggak langsung jalan aja, karena yang diserap itu kata kerjanya, tidaknya itu nggak kedengeran, katanya seperti itu ya. Kemudian setelah diganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, kita menentukan kebijakan universal dari kalimat positif tersebut. Misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya, kira-kira kebijakan universalnya apa? Kebersihan, betul ya. Terus misalkan tadi tidak berantem, berarti apa kebijakan universalnya? Rukun, saling menghargai, saling menghormati. Setelah ditentukan kebijakan universalnya, kemudian disepakati keyakinan kelasnya. Bisa dengan cara dicap jempol atau bisa dengan cara ditanda tangan supaya mereka merasa bangga dan merasa ikut
terlibat sehingga diharapkan mereka bisa menjalani sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya. Nah, setelah ini akan ada video. Bapak Ibu silakan dilihat. Ini merupakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya, kurang lebih. Yang pertama, ada siswa untuk menuliskan segala macam peraturan. Yang kedua, minta mereka untuk menempelkan peraturan di papan tulis. Nah, arahkan mereka untuk mengelompokkan peraturan yang memiliki persamaan makna. Setelah itu, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi ya, dilarang mencontek menjadi kejujuran. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melibatkan siswa untuk mendesain visualisasi keyakinan kelasnya ya. Bisa melalui Canva, kemudian dicetak. Nah, ini keyakinan kelasku di itu Mas. Nah, yang tadi dulu. Yang terakhir. Yang tadi kalau Bapak Ibu lihat, kita dulu ya. Sebentar. Nah, di sini tadi terakhir. Nah, stop ini. Nah, ini adalah Bapak. Nah, ini merupakan contoh dari nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Disiplin, saling menolong, saling menghormati, budaya 5S, jujur, dan menjaga kebersihan. Jadi dari kalimat-kalimat tadi yang disusun oleh siswa, kita buatkan kalimat atau nilai kebajikan universalnya ini ya. Terus bawahnya disepakati oleh, kalau misalkan untuk anak bawah bisa ditulis aja nama-namanya siapa ya, seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas mengambil dari browsing dari Google atau YouTube ya. Terus kemudian, nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah memiliki di kelas masing-masing ya. Diharapkan semua siswa di kelas Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan di sekolah sesuai dengan keyakinan kelasnya. Next. Nah, kita masuk ke konsep dasar selanjutnya, yaitu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, nggak apa-apa. Betul yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kita kan sering mendapati anak yang melanggar ya, atau bertentangan dengan nilai-nilai. Ternyata anak yang nakal, yang kita sebut nakal, atau anak yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya kita sebagai guru sering melakukan ini ya. Misalkan seperti kemarin di kelas Bu Ayu, ada anak yang nangis-nangis. Pasti kita bertanya ya, kenapa anak ini bisa nangis? Apa yang melatar belakangi? Betul tidak? Nah, di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kalau menurut Bapak Ibu nih, kemarin melihat anak kelas 1C yang seperti itu, menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak siapa namanya Bu Ayu?
Ya, itu menurut Ibu Iin, apa Bu? Kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi oleh Patan itu kira-kira? Mungkin akhlak dari keluarga mungkin kurang. Mungkin kurang perhatian Kurang perhatian dari kedua orang tua, terutama fondasi agamanya gitu. Jadi anak itu perlu dididik sejak kecil, terutama agama. Insya Allah anak yang namanya anak itu bisa diluruskan ya, bisa diluruskan, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa diluruskan mungkin patah, seperti di dalam Akhlaqul Banan ya, atau Akhlaqul Banat, ada seorang anak-anak diperlihatkan ke suatu kebun ya. Nah, ini adalah pohon yang kecil. Kalau pohon kecil ini patah, maka bisa diluruskan karena itu masih kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya pohon ini udah besar, maka pohon ini bukan lurus tapi malah patah. Nah, seperti itu. Jadi patahan ini pertama yang perlu diperbaiki yaitu perhatian dari kedua orang tuanya, terutama masalah agamanya. Karena orang tua itu al-madrasatul ula. Nah, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Ya, betul sekali ya Ibu. Kalau menurut saya juga sama Bu. Patan itu karena di antarnya sama neneknya ya, ibunya kemana? Ternyata ibunya kerja. Saya merasa, mungkin Ibu Ayu juga merasa ya, Patan ini kurang kasih sayang dan menginginkan ingin diterima oleh lingkungan di sekitarnya. Coba sebagai wali kelasnya gimana menurut Ibu Ayu? Jadi menurut saya Patan itu kan di keluarganya lumayan keras, lingkungan keluarganya dari beberapa wawancara yang saya lakuin gitu ya. Nah, jadi karena perilaku di rumahnya seperti itu, maka anak tuh kan mencontoh gitu. Jadinya kalau dia marah, misalnya ada orang tuanya marah, terus anaknya kena pukul. Jadi kalau di kelas juga, kalau misalnya dia marah, ya berarti dia pukul temannya, gitu. Makanya sering terjadi setiap hari seperti itu karena di rumahnya pertama orang tuanya bekerja dua-duanya dan jadi kurang perhatian gitu. Lalu neneknya yang mengawasi gitu, sedangkan ya namanya orang tua sudah rentan ya, gitu. Jadinya sama aja, bukannya diberi perhatian gitu, cuman kayak ya udah yang penting diawasi. Dan anaknya masih bisa bertahan hidup gitu. Iya, terima kasih Bu Ayu dan Ibu Haji. Betul ya. Berarti kurangnya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena di rumah merasa tidak diterima, merasa tidak diperhatikan, jadi imbasnya di sekolah mencari kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian next. Nah, nih Bapak Ibu, kita belajar studi kasus ya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada studi kasus tentang Ibu Zulaiha yang ternyata guru wali kelas 3C kayaknya ini mah ya. Beliau ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu ya? Terus lanjut. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam mempelajari kebutuhan dasar manusia, kita harus menganalisis ya, apa sih kebutuhan dari anak itu? Ini kita permisalkan saja ya. Misalkan alasan satu menurut Tommy itu karena lapar Bu, orang tua aku gak bawain makanan misalkan. Berarti kebutuhan dasar yang harus dia penuhi itu apa? Bertahan hidup kan ya. Karena dia merasa lapar. Gimana caranya supaya bisa kenyang? Nah, caranya dengan membawakan makan, dengan meminta makan siang kepada teman-temannya begitu. Terus next, itu kalau misalkan alasan yang pertama.
Nah, alasan yang kedua, misalkan menurut Tommy itu dia merasa senang Bu, karena teman-teman jadi merhatiin saya. Terus nanti lapor ke ibu gurunya. Ibu guru nanti lapor ke orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Kenapa sih kamu teh? Gitu kan, jadi ditanya. Yang asalnya pulang sekolah nggak pernah ditanya, cuek budak teh gitu ya. Ini mah ditanya, kenapa kamu tadi mama jadi dipanggil ke sekolah? Nah itu dia jadi merasa bangga karena diperhatikan sama orang tuanya. Padahal itu perhatian yang salah ya. Nah ternyata kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena tidak pernah mendapat kasih sayang, sehingga kalau menurut saya dimarahin aja udah bentuk kasih sayang menurut Tommy ternyata ya. Terus next, kalau misalkan alasan dia menjadi teman-teman jadi takut sama saya Bu, jadi dia ngasih nih makanannya sama saya, berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan ya. Jadi dia merasa mampu menjadi pemimpin dalam teman-temannya walaupun dalam hal yang negatif atau kurang baik. Terus misalkan alasan keempat, ternyata Tommy teh merasa bosan dikasihin nate nugget, wejeng nugget Bu ya. Sedangkan makanan temannya tuh ada apa itu chicken teriyaki ya ternyata. Terus rice bowl, apa lagi Bu? Apa? Ayam katsu, senang gitu ya. Jadi kan dia ingin merasakan bekal yang beraneka ragam. Ternyata Tommy itu sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan untuk memilih bekal makanannya gitu ya. Terus yang alasan kelima, misalkan ditanya, Tommy kenapa kamu seperti itu? Iseng aja Bu, ternyata seneng melihat teman-teman kesel sama saya tuh. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada kan ya? Ini bukan sekedar hoax aja ya. Ada Bu, ternyata ada loh anak yang kayak gini, iseng, senang kalau ditanya, hahaha gitu kan. Ternyata dia itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti di dalam hatinya senang ngelihatnya anak teman-teman aku jadi kesel gitu. Mungkin kayak itu Kenan ya di kelas Bu Sinta. Coba Bu Sinta bisa dijelaskan nggak kalau Kenan gimana? Kalau untuk Kenan di kelas gitu ya, kalau dianya misalnya jahil ke teman-temannya, merasa dia tuh paling jagoan. Untuk di rumahnya sendiri dia jahil kan ada temennya, maksudnya ada adik-adiknya 2 itu. Jadi kayak merasa dia paling berkuasa gitu ya. Kalau di kelas dia itu, jadi dia jahil ke temannya itu, dia nggak berani, maksudnya temennya malah balik mukul. Karena dia merasa dia itu kalah dari yang lainnya gitu loh. Jadi mungkin Kenan itu menyamakan posisinya di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah dia senang ya, tapi adik-adiknya kan masih kecil, jadi belum bisa membalas. Tapi kalau misalkan di sekolah, teman-temannya udah merasa aku sama kok sama dia, pasti bisa pukul balik misalkan. Nah itu ya Bapak Ibu, ternyata ada loh anak yang melakukan itu karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang merasa kesal. Lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Kita akan tebak gambar. Pagi 2. Bapak Ibu itu gambarnya tuh. Nah, Bapak Ibu, coba tebak gambarnya. Ini kira-kira isinya apa? Apa Bu Ayu? Nanti dapat tepuk tangan. Jawabannya buku cerita. Betul, tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Ayu. Jawabannya adalah buku cerita. Terus next. Nih, coba ini sekarang apa? Piala. Ya betul, Bu Danti, piala. Yang lain masih ngelek
Fajar sama ngantuk. Terus coba Fajar, kalau ini apa nih Fajar? Tantangan seru. Tantangan seru. Oh, tangan kanan katanya nih. Apa Bu Danti? Betul, itu adalah tangan seru. Ada gambar tan, G-nya dihapus jadi tangan seru. Terus lanjut. Nah, ini apa nih Bang? Ada juara 1, 2, 3, kap dan ular. Kira-kira apa nih? Ayo. Ada yang tahu? Pintar. Nah, coba ke belakang ya. Bu Aryani nih dari tadi. Jawabannya menangkap ular. Iya, betul. Jawabannya adalah menangkap ular. Juara 1 artinya menang, Bu. Bukan kalah, menangkap ular. Ya, terus. Nah, ini apa ya? Coba, saya juga tadi lupa tuh nulisnya apa ya. 11 korban Banjir. Apa coba? Salah. Saya lupa Bu. Tinggalin pada telepon. 11 korban kebakaran katanya gitu. Jadi itu koran, jadi karan, kebakaran. Udah sepakat ya Ibu ya? Jangan dipikirin Bapak Ibu nanti nggak bisa tidur. Terus, nah ice breakingnya udah Bu. Kita balik lagi ke yang tadi. Oh, mau tepuk-tepukan Ibu. Kalau saya bilang SDN Cikampek Selatan 1, jawabannya hebat, handal, elegan, bermartabat. Sekali lagi ya, yang kencang dan semangat ya. SDN Cikampek Selatan 1, hebat, handal, elegan, bermartabat. Aduh, kurang kompak ya. Kayaknya udah lapar ini mah. Coba SDN Cikampek Selatan 1, hebat, handal, elegan, bermartabat. Makasih Bapak Ibu, tepuk tangannya buat Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, Ibu, ternyata kita sebagai guru itu ada 5 tahap atau 5 posisi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana kita sekarang atau Bapak Ibu sekarang? Guru sebagai teman. Terus ada yang lain tidak? Guru sebagai pemantau. Kalau Ibu sebagai apa Bu? Mantap, sebagai manajer katanya betul. Mari kita next Bu Sinta. Nah, ternyata 5 posisi kontrol itu sudah dibagi-bagi Bu. Ada identitas gagal, artinya kita menghasilkan anak yang gagal. Itu adalah penghukum Bu. Hasilnya juga anak memberontak dan menyalahkan orang lain serta berbohong. Jadi dia kalau ditanya, oh sepatu aku basah Bu, misalkan, nah, karena takut dihukum. Ya, terus tapi jadi dia mengulangi kesalahannya lagi, berarti belum tumbuh dari dalam dirinya kesadaran. 2, membuat orang merasa bersalah. Misalkan ibu kecewa sama kamu, kalau misalkan ibu laporin ke bapak ibu kamu, mereka kecewa nggak? Nah, itu ternyata membuat rasa bersalah bapak ibu. Ya, ternyata itu
Kadang saya juga masih berusaha ya Bu ya. Kadang juga kita suka gitu ya, ibu kecewa deh sama kamu. Ternyata itu tuh menghasilkan identitas yang gagal dan anak itu merasa rendah diri gitu, merasa oh berarti aku tuh kayak gini gitu dinilainya sama ibu guru itu. Terus kemudian identitas berhasil tapi kontrol dari luar. Sebagai teman, guru sebagai teman bisa bernilai ganda, bisa negatif, bisa positif. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman asalkan bisa membatasi diri kita, betul nggak Bu? Soalnya sama teman, ibu main tangkul, itu kan tidak ada kesopanan dan tidak ada sopan santun. Nah makanya harus dibatasi. Kita sebagai teman, dia bisa curhat sama kita, tapi tidak dengan berpelukan gitu ya. Itu harus dibatasi. Takutnya jadi dia tuh lemah, tidak mandiri dan tergantung ternyata ya. Jadi nanti kalau misalkan kita menegur, oh saya pikir ibu teman saya, kok ibu kayak gitu sih sama saya. Jadi dia mikirnya kayak gitu, bukan kita sebagai guru gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian adalah sebagai pemantau. Nah Bapak Ibu, posisi yang paling sederhana sejauh pemahaman saya untuk posisi kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Betul tadi jawaban Bu Sinta ya, pemantau. Nah di pemantau ini misalkan anak melakukan kesalahan, kita harus tanya apa konsekuensi dari tindakan kamu. Jadi harus diarahkan atau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu kayak gini udah tahu konsekuensinya apa? Iya Bu, misalkan membaca istighfar 20 kali misalkan. Nah ya, itu masuk ke posisi pemantau. Jadi selalu dikaitkan dengan apa peraturannya gitu. Terus murid juga meletakkan guru di dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas tuh? Jadi di otak murid itu Bu, kita kalau spesial di hati dia dimasukkan di dunia berkualitas. Jadi kita itu prioritas buat dia. Prioritas. Terus lanjut ke posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling bagus atau paling tinggi ya. Di mana posisi manajer itu nanti akan dihubungkan dengan segitiga restitusi. Ya, dari manajer ini guru itu mengajukan pertanyaan, kenapa tadi seperti itu? Pasti kamu punya alasannya ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Nah itu posisi manajer Bu. Terus ditanya lagi, kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah itu adalah posisi manajer. Jadi ditanya, bukan di judge, bukan dihakimi. Betul. Terus lanjut. Nah ini adalah penjelasan lanjut tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di bawah Bapak Ibu bisa baca ya. Diharapkan CGP mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor atau pemantau dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ternyata posisi kita penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu tidak menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Terus video. Kita lihat video ya. Supaya kita bisa membedakan antara 5 posisi kontrol tersebut. Lumayan lama Bapak Ibu ya, 12 menit, nggak apa-apa ya, sambil santai Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum ya, Bu. Dari intonasinya aja udah tinggi ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, di sini saya harus ke si ibu ini memberikan hukuman keliling lapangan ya, Bu. Berani-beraninya jawab. Artinya dia memberikan hukuman secara verbal dan secara fisik. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Padahal tidak ada hubungan ya antara terlambat dengan mengelilingi Posisi penghukum lapangan. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kita perhatikan intonasinya ya, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi? Ini agak rendah ya intonasinya, tidak setinggi yang tadi. Bikin ibu susah ya. Nah, Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. jadi anak merasa bersalah ya, Bu. Gurunya dimarahin bapak kepala sekolah karena dia. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian ini posisi teman ya, Bapak Ibu. Naren,
Selamat Ibu. Wah, Narennya apa ini Nak? senyum-senyum ya Bapak Ibu ya. Lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Poinnya jadi salah ya Bu ya. Demi ibu. Larinya yang kenceng, bukan bangunnya yang lebih awal. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini posisi keempat, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren Nah, sudah tahu jadi konsekuensinya jika terlambat hari. Kaitkan dengan konsekuensi ya, kalau dalam posisi pemantau. Jam istirahat selama 20 menit. Dan Naren pun mendapatkan konsekuensi atas Jadi tindakannya. jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini adalah posisi kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Nah, dihubungkan dengan keyakinan sekolah ya. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Jadi di posisi manajer ini, guru Adalah di KM. mencoba mencarikan solusi ya atas kesalahan yang diperbuat oleh siswa. Adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik.
baik Maren. Terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari tadi kita selalu mendengar tentang memerdekakan anak. Maksud dari memerdekakan anak pada kurikulum merdeka itu ternyata membuat anak tidak bergantung kepada orang lain. Dia merdeka secara lahir dan batin, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai murid di dalam sekolah. Nah, ini contoh kalimat posisi kontrol yang sudah tadi kita pelajari ya. Penghukum, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu. Kalau pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kalau sebagai teman, ayo bantu dong bapak, demi bapak atau ibunya. Ingat bantuan sama bapak ibu gitu. Terus dalam posisi pemantau, menurut kamu apa konsekuensinya? Kemudian terakhir manajer, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Terus lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, ternyata di antara kelima posisi kontrol tersebut, posisi paling sederhana yang dapat kita jalani adalah sebagai pemantau. Namun, sebaiknya seorang guru dapat menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi guru sebagai pemantau dan manajer, guru diharapkan dapat menerapkan disiplin restitusi atau segitiga restitusi agar mendapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Lanjut. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Ini dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang dan murid akan tersakiti. Terus ternyata ibu, penghargaan atau reward atau hadiah itu tidak efektif dan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas dan menghukum ternyata memberi hadiah itu. Jadi nanti di mana kita tidak memberikan hadiah, dia tuh ini gak ada hadiahnya, gitu. Jadi menurun kualitasnya, begitu ya. Terus lanjut. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, nah, merupakan pilihan yang tujuannya untuk menguatkan murid atau anak ya dalam waktu yang panjang. Next. Nah, kita berada di tahap terakhir tentang segitiga restitusi. Lanjut. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Tadi kita udah lihat ya, ditanya, nah Ren, apa yang harus kamu lakukan?
mencari solusi. Kita hanya mengarahkan, yang mencari solusinya Naren sendiri. Lanjut, Bu Sinta. Nah, ternyata dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kalau ada anak yang salah langsung gimana? Ditegur. Terus gimana, Bu? Panggil dulu anaknya, ditanya masalahnya apa, kenapa, seperti itu, Bu. Nanti kedua belah pihak, anak yang bermasalah itu kita panggil, kita ambil solusinya dari kedua itu. Itu aja, Bu. Sekali ya. Dalam tahapan segitiga restitusi yang disebutkan dari Bu Dewi tadi itu sudah termasuk tahapan segitiga restitusi. Tapi yang terakhir menanyakan keyakinan belum dimasukkan dulu tadi ya. Coba next. Yang pertama, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-katanya juga tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah ya. Next. Kemudian setelah tadi kita melakukan, jadi Bapak Ibu jangan langsung kamu salah ya. Misalkan dia yang salah nih Bu ya, ngebentak. Jangan langsung dimarahin karena otak manusia ketika emosi itu tidak bisa menangkap sesuatu yang rasional. Jadi diredam dulu, makanya tadi gak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian setelah itu divalidasi, ditanya, kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukannya. Terus, maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Lanjut Bu Sinta. Terus setelah memvalidasi, kita menanyakan keyakinan. Dikaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah video contoh penerapan segitiga restitusi. Berapa menit ya? Salam bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal. Dialog, ada dialog nanti di situ. Nah, terus. Pak, ya aku marah lah. Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, ini adalah contoh real dari penerapan segitiga restitusi. Ini ceritanya ada anak yang tiba-tiba masuk ke kantor. Anak kita juga suka ada yang kayak gitu ya, marah-marah, langsung duduk, gak assalamualaikum. Karena apa Bu? Marah iya ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Nah, di sini menstabilkan identitas ya Pak, Bu. Jangan dulu menghakimi. Pada saat itu, Soalnya kalau langsung dihakimi, otaknya Kesel banget. Saya bentak-bentak. tidak akan nyambung. pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diriku sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini sudah masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah ya. Untung saya masih bersabar dan hanya membuka saja. Benar sekali hal. Nah, nada bicara dari anak juga sudah menurun ya Bapak Ibu daripada tadi yang pertama. Kepercayaan dan kesabaran. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Jadi lembut ya. Sekarang coba kita lihat lagi.
Baru kita masuk ke dalam sesuai dengan keyakinan. menasihati mungkin ya, menanyakan keyakinan. Capek Pak jadi pengawas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu akan tindakan. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Nah, jadi menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri anak ya Bapak Ibu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu sudah jelas ya bagaimana penerapan segitiga restitusi ini dari 3 tahap. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas ya. Gak apa-apa, manusiawi gitu. Ibu juga pernah. Yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Terus yang validasi tindakan yang salah, bertanya kenapa alasannya kamu melakukan itu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah selesai diseminasi saya hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu semua umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya? Ada kompor kan? Ada. Matiinnya mana? Stop. Tengah.